Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Spider-Man Noir untuk mengeluarkan banyak sekali detail dan juga first looknya yang memperlihatkan Nicolas Cage yang akan berperan sebagai Peter Parker alias Spider-Man versi alternatif di universe yang satu ini. Yuk kita bahas semua detail dan juga bocoran yang kita temukan mengenai project live action Spider-Man Noir ini. So Mario Booster, let's break down this video. My name is Peter Parker. It's 1933, and I like to fight Nazis a lot. Spider-Man Noir ini adalah versi Spider-Man yang berasal dari Earth 90214 yang bekerja sebagai seorang detektif swasta yang hidup di era tahun 1933 di kota New York, yang dimana kisahnya dimulai ketika Peter Parker melihat Uncle Ben yang dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi oleh Norman Osborn alias Goblin. Dan setelah Peter Parker akhirnya terjun ke dunia kriminal sebagai seorang detektif dan juga sebagai seorang vigilante yang bernama Spider-Man dengan pakai jubah hitam dan juga topi hitam yang bundar di kepalanya. Dia pertama kali muncul di komik Spider-Man Noir is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2018. Apalagi kisah di versi live action ini akan berdasarkan pada animasi Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse. Jadi istilahnya project live action ini sebagai spin-off dari versi Spider-Verse animasinya. Dan rencananya project live action ini akan dirilis di platform Amazon Prime mendatang. Dan akhirnya mereka mengeluarkan berbagai macam first look Nicolas Cage yang berperan sebagai Peter Parker alias Spider-Man di versi live action yang satu ini. Dan sebelumnya mereka mengeluarkan berbagai macam bocoran yang ada di berbagai macam media internet, terutama di Twitter ya. Yang pertama adalah penamakan Nicolas Cage sebagai Peter Parker yang sebagai seorang detektif yang menyelidiki berbagai macam kasus pembunuhan yang terjadi di kota New York. Dan kita bisa melihat jubah hitamnya, jaketnya, bahkan model investigasi yang ia lakukan sudah jelas bahwa mereka mengambil latar dari tahun 1930-an. Dan ini mungkin buat kalian yang nggak tahu kalau ini adalah Spider-Man versi alternatif dan juga berasal dari universe lain. Versi yang kita kenal itu adalah Peter Parker yang berasal dari Earth 616 yang merupakan universe utama dari Marvel di versi dunia komiknya, yang dimana dia adalah seorang remaja SMA yang mendapatkan kekuatan laba-laba radioaktif dan juga bekerja sebagai seorang fotografer lepas untuk perusahaan Daily Bugle milik J. Jonah Jameson. Beda halnya di versi yang satu ini, dia bekerja sebagai seorang detektif di bagian unit kasus pembunuhan. Makanya di versi Spider-Man Noir ini sudah dijanjikan akan dibuatkan jauh lebih dark, slow face, dan juga ada banyak banget adegan investigasi ala-ala seorang detektif yang akan ia pecahkan di serial yang satu ini. Jadi kemungkinan hasilnya akan seperti kayak film The Batman karya Matt Reeves, yang dimana kebanyakan yang diambil itu adalah sisi detektif yang dimiliki oleh Batman untuk mencahkan semua berbagai macam kasus dan juga misteri yang ada di bagian filmnya. Jujur, gue sebagai fans ketika melihat project yang satu ini, gue sangat menunggu banget. Karena sangat jarang ketika PH itu akan mengangkat Spider-Man versi alternatif yang satu ini. Karena seperti yang kita tahu, dari zaman-zamannya Spider-Verse di versi animasi, ada banyak sekali para varian Spider-Man yang kisahnya jauh lebih menarik ketimbang versi Peter Parker yang kita kenal dari dulu. Kalau udah begini, gue sebagai fans makin menunggu kalau PH membuatkan Spider-Man versi Ben Reilly yang merupakan versi kembaran dari Peter Parker, yang tujuan awalnya adalah untuk membunuh Peter Parker yang asli, tapi kemudian dia membelot dan menjadi Spider-Man varian untuk menyelamatkan kota New York tersebut. Jadi memang ini adalah sebuah pancingan bahwa studio harus mengangkat semua varian Spider-Man yang ada pada versi komiknya ke dalam bentuk versi live action, entah itu series ataupun movie ya, seperti itu. Apalagi sekarang Marvel udah bertajuk ke tema multiverse yang sedang berjalan dengan banyak varian,
timeline, dan juga multiverse yang berbeda-beda. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! My name is Peter Parker. It's 1933, and I like to fight Nazis. A lot. Dan uniknya, semua musuh yang ada pada komik Spider-Man Noir ini sebenarnya nggak jauh beda dari versi Marvel yang kita kenal sebelumnya. Tapi ini adalah versi yang jauh lebih dark dan juga lebih creepy banget. Yang pertama itu adalah Norman Osborn alias Green Goblin, yang dimana tampilannya itu jauh lebih mengerikan. Dimana bentuk goblinnya itu lebih ke arah monster Frankenstein, besar dan juga lebih kuat dan tanpa memakai glider terbangnya seperti yang kita tahu di versi Peter Parker Earth 616. Karena memang dia pakai sebuah serum untuk mengubah dirinya menjadi sosok Green Goblin versi monster. Apalagi di kisah Spider-Man Noir ini, Norman Osborn adalah pelaku di balik kematian Uncle Ben yang begitu tragis. Dan pasti ini membuat Peter Parker akan jadi makin dendam kepada Norman Osborn sebagai musuh utamanya seperti pada versi komik originalnya. Dan bukan cuma itu aja, ada banyak banget para film-film Spider-Man yang variannya itu jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih creepy. Yang kedua itu adalah Adrian Toomes alias Vulture. Dan di komik noir ini, dia adalah seorang kanibal yang juga menjadi pengikut bagi Norman Osborn alias Green Goblin yang satu ini. Yang ketiga adalah Dr. Octopus. Tapi di versi noir ini, dia memakai sebuah kursi roda dan juga lengan mekaniknya itu lebih dari 4 biji. Dan ini berbeda banget dengan versi yang kita kenal yang ada pada versinya Peter Parker Earth 616. Apalagi di versinya Sam Raimi punya ya. Jadi kebanyakan semua varian dari musuh Spider-Man yang kita kenal ini adalah varian yang jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih creepy dan juga dark banget seperti itu. Wow, gua sebagai fans makin menunggu bagaimana semua film-filmnya. Dan gua tunggu bagaimana hasilnya di versi serial Spider-Man Noir ini yang akan siap tayang di platform Amazon Prime mendatang. Dan pastinya mereka akan punya rating R-rated alias khusus untuk dewasa. Wah, jadi makin gokil nih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai Spider-Man Noir versi live action ini? Tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.